Jadi 2024 itu tinggal masyarakat seluruh Indonesia, khusus masyarakat Sunda, ya saudara-saudara tinggal menilai aja atau memilih pemimpin ke depannya itu seperti apa. Saya pikir kalau bisa kalian memilih pemimpin-pemimpin yang menghargai aspirasi kalian, pemimpin-pemimpin yang melihat ke belakang bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana keluh kesah masyarakat, pemimpin yang selalu rendah diri untuk melihat kepentingan-kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat, dan bisa menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu. Pemimpin yang bisa mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik para birokrat, para oligarki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judai 07. Kumaha damang, sampurasun, hatur nuhun. Oke guys, di video kali ini kita akan sharing lagi terkait masalah Arteria Dahlan mengenai bahasa Sunda. Ya, saya searching di media, baik itu di YouTube maupun di media-media online terkait Arteria Dahlan ini sudah diproses hukum atau belum, kan? Sudah dipidana atau belum? Ya, ternyata dari berbagai macam media, yaitu media-media online maupun di YouTube itu mengatakan bahwasanya si Arteria Dahlan ini tidak diproses hukum atau tidak dipidanakan. Karena apa? Karena Arteria Dahlan ini katanya dia mempunyai hak imunitas, ya kan? Dia mempunyai hak imunitas. Jadi apa yang beliau katakan itu bagian dari kontrolnya dia. Dan dengan hak imunitas inilah beliau tidak dipidanakan atau tidak diproses hukum. Oke lah, sayang sekali keresahan masyarakat Sunda ini, tuntutan mereka, apa yang mereka perjuangkan ini belum menuai hasil, atau tuntutan mereka ini belum menuai hasil. Ya baiklah, itu keputusan pemerintah, beliau ini mempunyai hak imunitas, ya. Mari kita sama-sama menghargai hukum dan menghargai aturan yang sudah ada. Tinggal apa? Ya, tinggal masyarakat seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Sunda, tinggal kalian menilai sendiri, ya kan? Kalian menilai sendiri bagaimana hukum, penerapan hukum di negara kita atau penerapan aturan di negara kita. Ya, tinggal saudara-saudara menilai sendiri, dan saudara-saudara bisa menentukan ke depannya ini. Menentukan ke depannya di kontestasi politik 2024 ini, saudara-saudara mempunyai momentum yang sangat luar biasa untuk menentukan siapa yang akan mampu membawa bangsa ini ke depan, siapa yang akan mampu menghargai aspirasi masyarakat, ya kan? Ya, kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, memang kita merasa tidak enak juga, merasa tidak pantas juga bahasa dari salah satu suku bisa dalam tanda kutip bisa direndahkan, kan gitu. Nah, tetapi itu kembali lagi ke keputusan pemerintah, tinggal masyarakat menilai sendiri saja. Dan ke depannya ini masyarakat memilih nakoda seperti apa, dari partai mana yang akan mampu membawa bangsa ini menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa pemimpin yang mana yang bisa merangkul dekat masyarakat, melihat ke bawah bagaimana penderitaan masyarakat, melihat ke bawah bagaimana keluh kesah masyarakat, kan begitu. Nah, kembali lagi kepada Arteria Dahlan ini, walaupun ya saya pikir walaupun beliau mempunyai hak imunitas yang sudah diatur dalam undang-undang maupun aturan, tetapi hak imunitas yang diberikan kepada anggota parlemen, yaitu Arteria Dahlan ini, ya, gunakanlah hak imunitas itu dengan
berhati-hati kalau berkata-kata ataupun ngomong di depan publik. Bukan hanya hak imunitas ini sewenang-wenangnya Bapak mengatakan apapun semaunya Bapak, kan bukan seperti itu. Bapak harus berpikir juga ketika saya mengatakan ini, apakah membuat masyarakat cemburu atau tidak, apakah membuat masyarakat marah atau tidak. Karena masyarakat yang di bawah ini, ya kan, masyarakat yang di bawah ini merasa tidak enak. Ya, karena apa? Identitas dari sebuah suku adalah bahasa. Identitas yang paling tinggi dari sebuah suku adalah bahasa. Jadi mereka merasa bahasa mereka direndahkan, ya kan? Merasa tidak enak, merasa ini loh bahasa kita yang kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun dengan bahasa kita ini. Dan bahasa kita ini sebelum negara ini menjadi merdeka, sebelum negara ini masih dalam penjajahan, itu bahasa Sunda ini sudah ada. Kok kami memilih seorang anggota DPR RI yang mewakili sebagai wakil rakyat, yang duduk di parlemen, yang duduk di kursi empuk, yang duduk di ruang ber-AC, kok bisa mengatakan hal seperti itu kepada kami masyarakat Sunda? Ya kan? Jadi gunakan, walaupun kamu mempunyai hak imunitas, tetapi ya hak imunitasnya itu harus dipergunakan pada tempatnya, bukan semau-maunya ngomong, kan? Nah, seperti itu. Jadi tinggal masyarakat menilai sendiri bagaimana ke depannya, bagaimana pemimpin ke depan di kontestasi politik 2024 ini seperti apa, kan begitu. Dan Bapak Arteria Dahlan juga, saya pikir yang menjadi anggota ketua DPR RI di negara Indonesia adalah dari fraksi PDIP, ya kan, fraksi PDIP. Jadi saya pikir Bapak juga harus menjaga, ya kan, menjaga marwah dari partai ini, menjaga nama baik partai ini, ya kan, yaitu partai PDIP ini harus dijaga, menjaga stabilitas partainya, menjaga konstelasi partainya, agar apa? Agar meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, hari ini Arteria Dahlan ini kan beliau kader PDIP. Nah, dengan perkataan seperti itu, walaupun beliau mempunyai hak imunitas yang tidak bisa dipidanakan, tetapi itu mengurangi kepercayaan masyarakat seluruh Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, khususnya masyarakat Sunda. Itu mereka mempunyai kepercayaan terhadap partai ini sudah menurun. Mereka mempunyai kepercayaan kepada partai PDIP itu hampir tidak ada, kan begitu, khususnya Jawa Barat yang bersuku Sunda. Nah, itu semestinya Bapak Arteria Dahlan harus menjaga itu, menjaga stabilitas partai, agar apa? Agar saudara bisa berkarir di dunia politik ini dengan partai PDIP ini, kan begitu. Nah, kami sebagai masyarakat biasa, sebagai mahasiswa hanya memberikan saran kritik untuk menjaga stabilitas partai dan menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, itu tinggal masyarakat menilai sendiri bagaimana ke depannya, gitu kan. Bagaimana kontestasi politik 2024 ini ketika ada paslon dari partai PDIP yang akan maju untuk menjadi calon presiden, misalnya kan, calon presiden 2024 ini. Ya itu semestinya harus dijaga itu dari sekarang. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada partai PDIP itu harus mulai dari sekarang, supaya meningkatkan stabilitas partai, memperbaiki konstelasi partai, kan begitu. Nah, saya pikir ya nggak apa-apa lah, ya kan, nggak apa-apa, kita menilai sendiri aja bagaimana penerapan hukum di bangsa kita ini, bagaimana penerapan aturan di bangsa kita ini. Ya, kita tinggal menilai. Kita sebagai masyarakat biasa hanya menilai dan terus menilai bagaimana ketimpangan hukum di bangsa kita ini, kan begitu. Nah, saya pikir masyarakat sekarang ini sudah cerdas, masyarakat sekarang ini sudah pintar, masyarakat sekarang ini sudah berpikir leluasa.
Dan mungkin saja di kontestasi politik 2024 ini masyarakat sudah pandai untuk memilih siapa yang akan menahkodai mereka menuju bangsa yang balda tuntoi batun warobun gafur. Jadi 2024 itu tinggal masyarakat seluruh Indonesia, khusus masyarakat Sunda, ya saudara-saudara tinggal menilai aja atau memilih pemimpin ke depannya itu seperti apa. Saya pikir kalau bisa kalian memilih pemimpin-pemimpin yang menghargai aspirasi kalian, pemimpin-pemimpin yang melihat ke belakang bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana keluh kesah masyarakat, pemimpin yang selalu rendah diri untuk melihat kepentingan-kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat, dan bisa menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu. Pemimpin yang bisa mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik para birokrat, para oligarki. Saya pikir pemimpin harus mengerti itu. Ketika kontestasi di 2024 ini, masyarakat bisa cerdas untuk menentukan siapa yang menahkodai bangsa yang besar ini, siapa yang bisa mampu mengerti tentang lima sila Pancasila ini kan, ketuhanan yang Maha Esa. Pokoknya di dalamnya itu banyak sekali kalau kita merinci rentetan dari 5 Pancasila itu. Jadi teman-teman ataupun saudara-saudara seluruh Indonesia, khusus masyarakat Sunda, ya kita maklumi aja. Ya, itulah bangsa kita, itulah Indonesia. Kita maklumi aja. Mau hari ini kita mau seperti apapun, mau menyampaikan aspirasi seperti apapun, ya begitu saja kan. Nah, beliau ini punya hak imunitas katanya. Yang saya dengar melalui media-media online maupun di YouTube itu, beliau punya hak imunitas. Ya baik, tetapi bagaimana dengan masyarakat ini ke depannya? Masyarakat ini setidaknya pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan yang masyarakat ini merasa puas. Masyarakat ini merasa apa yang menjadi perjuangan mereka ini terbayarkan begitu. Oke itulah video konten dari saya. Kalau suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita sama-sama menjadi warga negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Kita sama-sama berbagi informasi, berbagi komunikasi. Salam dari Beta Jodei Koso.